Hai teman-teman, jadi di video kali ini saya buat godok labu siam, tempe dan kacang panjang. Oke, simak videonya sampai selesai. Di sini saya pakai 3/4 buah labu siam, sudah saya kupas ya. Oke, kemudian ini saya potong bagi dua dulu. Kemudian saya iris besar-besar dulu seperti ini. Oke, dan ini sudah selesai saya iris-iris, kemudian saya iris kecil lagi bentuk korek api atau bentuk lidi. Oke, sudah selesai, kemudian saya tambahkan 2 sendok makan garam. Kemudian ini saya remas-remas sampai labu siamnya ini mengeluarkan air ya. Agar nanti gampang lunak saat dimasak. Nah, ini airnya sudah keluar, kemudian ini akan saya cuci bersih. Oke, dan ini sudah selesai dicuci bersih ya. Oke, kemudian di sini saya pakai 6 biji kacang panjang, kemudian kacang panjangnya saya potong-potong. Oke, sudah selesai, sisihkan dulu. Kemudian satu papan tempe kecil, tempenya juga saya potong-potong ya seperti ini. Oke, dan jika sudah selesai, sisihkan dulu ya. Lalu di sini juga saya akan menghaluskan kira-kira 4 sendok makan udang kecepe atau udang rebon. Boleh diganti dengan ebi ya teman-teman. Dan lebih enak sebenarnya pakai ebi. Oke, dan jika sudah halus seperti ini, sudah bisa diangkat atau disisihkan dulu. Oke, dan untuk bumbu halusnya di sini ada 10 biji cabai merah keriting, 5 biji cabai rawit, 5 biji bawang merah ukuran besar, kemudian bawang putih 3 siung, dan kemiri 2 butir yang udah dibelah. Oke, kemudian ini akan saya haluskan sampai halus. Oke, dan jika sudah halus sudah boleh disisihkan ya seperti ini. Sisihkan dulu. Kemudian di sini ada lengkuas kira-kira 2 ruas jari. Lengkuasnya ini saya geprek. Kemudian di sini saya pakai daun salam kira-kira 3 lembar ya teman-teman. Sudah saya panaskan minyak sebelumnya, kemudian masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tumis bumbunya. Tumis bumbu ini sampai benar-benar matang ya, sampai wangi dan juga tanak ya, agar tidak bau langu nantinya. Jadi bumbu ini saya tumis agak sedikit lama ya teman-teman. Dan untuk bumbunya jika tidak mau menggiling boleh di blender juga ya teman-teman agar lebih simpel dan menghemat waktu. Oke, aduk-aduk terus sampai bumbunya benar-benar matang. Oke, dan ini sudah matang bumbunya teman-teman. Kemudian masukkan udang kecepe yang udah dihaluskan tadi. Kemudian oseng-oseng juga udang kecepenya sampai matang dan wangi. Oke, lalu di sini saya masukkan lengkuas dan daun salamnya ya. Bersamaan aja saya oseng-oseng kembali sampai semuanya matang ya teman-teman. Oke, oseng-oseng terus. Dan ini sudah wangi teman-teman bumbunya. Oke, kemudian di sini akan saya tuang santan cair ya. Untuk ukurannya nanti lihat di deskripsi ya teman-teman. Oke, kemudian aduk-aduk sebentar ya agar bumbunya tidak menggumpal, agar merata seperti ini. Kemudian masukkan labu siamnya, masukkan semuanya. Lalu ratakan dulu sebentar. Oke, kemudian di sini akan saya masukkan juga bersamaan dengan labu siamnya yaitu kacang panjangnya. Kemudian juga saya masukkan aja sekaligus sama tempenya ya. Ini tempenya tidak saya goreng lagi teman-teman karena tempe ini sudah padat ya. Karena sudah 2 hari, jadi teksturnya sudah padat dan tidak perlu digoreng lagi. Oke, lalu ratakan semuanya ya. Seperti ini. Oke, dan ini biarkan dulu sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih teman-teman. Sekarang saatnya untuk dibalik.
agar bergantian ya teman-teman. Bagian atasnya ini ke bawah dulu agar matang. Karena saya pakai kuali kecil jadi baliknya harus perlahan-lahan ya teman-teman agar tidak tumpah. Oke, ini biarkan dulu sebentar sampai mendidih juga. Nah, sudah mendidih kembali, sekarang saatnya saya masukkan santan kentalnya. Jadi saya tidak pakai air sama sekali ya teman-teman, dan murni hanya santan aja. Oke, setelah santannya masuk, kemudian aduk-aduk. Aduknya perlahan aja ya, karena ini penuh, karena kualinya kecil sebenarnya teman-teman. Oke, lalu aduk-aduk ya. Kemudian di sini akan saya tambahkan garam, kemudian juga penyedap, dan juga di sini saya tambahkan juga teman-teman gula pasir ya. Oke, kemudian aduk-aduk agar garamnya dan juga penyedapnya ini tercampur merata ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih juga buat yang like, yang komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih buat dukungan teman-teman semua. Untuk tempenya teman-teman, jika teman-teman punya tempe yang masih sangat baru dan teksturnya belum padat, sebaiknya digoreng sebentar ya teman-teman agar tidak hancur pada saat dimasukkan ke dalam santannya. Oke, ini tinggal diaduk-aduk aja teman-teman sampai santannya kembali mendidih. Supaya santannya nggak pecah, jadi terus dibolak-balik. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mencicipi rasanya, apakah rasanya sudah pas atau masih kurang. Dan ini sudah wangi teman-teman. Aromanya sudah sangat menggugah selera. Oke, ini sudah mendidih ya santannya, tapi ini masih terus saya bolak-balik lagi teman-teman agar semua bagian santannya ini mendidih juga. Dan ini sayurnya juga sudah matang ya teman-teman. Oke, ini tinggal diaduk-aduk aja sebentar lagi. Dan ini sangat enak teman-teman jika dipadukan dengan lontong ya. Jadi ini nanti saya makannya bersamaan dengan lontong teman-teman. Rasanya sangat enak, sangat gurih, dan sangat cocok. Oke, jadi buat teman-teman yang nyari olahan labu siam, tempe, dan kacang panjang, silahkan dimasak jadi godok seperti ini aja teman-teman. Rasanya beneran sangat enak. Oke, aduk-aduk sebentar lagi. Dan ini sudah matang ya teman-teman. Godok labu siam, tempe, dan kacang panjangnya sudah matang. Sudah bisa dipindahkan ya ke wadah. Oke, sekarang saatnya dipindahkan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Godok labu siam, kacang panjang, dan tempenya udah siap ya. Dan ini akan saya sajikan bersama lontong seperti ini. Rasanya sangat enak dan menggugah selera teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.